legenda Manchester United Ruud van Nistelrooy bisa saja kembali ke sepak bola Inggris secara tiba-tiba, menurut laporan terbaru. The Sun mengklaim legenda The Reds itu tetap menjadi target manajerial yang mungkin untuk klub Championship Burnley setelah menolak Clarets di musim panas. Pelatih asal Belanda itu adalah calon pengganti Vincent Kompany di Turf Moor, tetapi memilih untuk tidak pindah ke Championship menjadi asisten Erik ten Hag di Old Trafford. Setelah pemecatan Ten Hag sebagai pelatih kepala, Van Nistelrooy mengambil alih sementara United, memenangkan 3 pertandingan dan seri 1 kali dari 4 pertandingan yang dipimpinnya. Popularitasnya meningkat sebagai hasil dari tugasnya sebagai pelatih klub itu. Dengan banyak pendukung yang menyerukan agar dia berperan dalam staf pelatih Ruben Amorim di klub itu. Namun, pernyataan klub United mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan klub awal minggu ini. Burnley menunjuk Scott Parker, yang mengawali musim 2024-2025 dengan gemilang, mengalahkan Luton Town 4-1 dan mengalahkan Cardiff City 5-0. Namun, dalam 13 pertandingan liga sejak saat itu, mereka hanya berhasil mencetak 9 gol di kasta kedua. Parker tetap berada di ruang ganti di Turf Moor dan meskipun laporan tersebut mengklaim bahwa ia kemungkinan akan diberi waktu oleh pemilik Clarets Alan Patch, meskipun Van Nistelrooy tetap menjadi pilihan jika mereka terus kesulitan di depan gawang. Manchester United dilaporkan termasuk di antara 4 klub Liga Primer yang telah mengajukan pemberitahuan hukum untuk hak menerima kompensasi jika Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran aturan keuangan. Kasus City saat ini sedang disidangkan oleh komisi independen dan jika mereka terbukti bersalah, juara bertahan tersebut dapat dikeluarkan dari Liga Premier. Di antara hal-hal lain, City dituduh gagal memberikan informasi keuangan yang akurat selama 9 musim terpisah mulai tahun 2009 dan tidak memanfaatkan rincian lengkap gaji Roberto Mancini dan pemain lain selama mereka berada di Stadion Etihad. Hasil kasus ini diperkirakan tidak akan keluar sebelum akhir tahun. Jika tuduhan terhadap City terbukti, klub dapat mengklaim kehilangan pendapatan sebagai akibat dari tidak lolos kualifikasi Liga Champions dan kompetisi Eropa lainnya, serta gelar Liga Primer. Klaim ini dapat mencapai ratusan juta pound. MU, Liverpool, Arsenal, dan Tottenham Hotspur telah mengambil langkah untuk secara resmi mendaftarkan klaim kompensasi yang mungkin melalui arbitrase sebelum batas waktu Undang-Undang Pembatasan minggu lalu. Komisi dapat membuat perintah agar kompensasi dibayarkan, tetapi dipahami bahwa, karena undang-undang seputar batas waktu untuk mendaftarkan klaim tersebut, ada kekhawatiran di antara klub-klub bahwa akan terlambat untuk menunggu hingga kasus tersebut diselesaikan. Pemberitahuan kompensasi diberikan setelah keempat klub diberitahu oleh pengacara bahwa ada potensi periode Undang-Undang Pembatasan 6 tahun yang dimulai sejak 5 November 2018 ketika situs web Jerman Der Spiegel pertama kali menerbitkan dokumen Football Leaks. Meskipun fakta bahwa dugaan pelanggaran aturan City sudah ada sejak 2009, Undang-Undang Pembatasan Inggris tahun 1980 yang menetapkan batas 6 tahun untuk klaim hukum terkait pelanggaran kontrak mencakup pengecualian untuk kasus-kasus di mana pelanggaran tersebut disembunyikan. Pengecualian ini mengizinkan periode 6 tahun dimulai sejak rincian dugaan pelanggaran tersebut diketahui publik. Klub tidak dapat langsung menuntut satu sama lain di pengadilan, tetapi dapat mencari ganti rugi hukum melalui arbitrase. Ada gosip baru seputar masa depan Antony. Sang winger dikabarkan mulai ambil ancang-ancang untuk cabut dari Manchester United. Dilansir United District, Antony dikabarkan mulai mempertimbangkan masa depannya di MU. Ia dikabarkan ingin cabut secepatnya dari Old Trafford. Menurut laporan tersebut,
Antony mulai resah dengan kondisinya di Manchester United. Di musim ini, jam bermainnya tergolong sangat minim. Ia kalah saing dari Alejandro Garnacho dan Amad Diallo di skuad Setan Merah. Antony merasa situasi ini akan membahayakan karirnya, sehingga ia memutuskan untuk cabut dari Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Antony mengagendakan untuk bertemu dengan Ruben Amorim dalam waktu dekat ini. Ia ingin mendengar rencana sang manajer untuknya. Ia ingin melihat apakah ia akan diberi kesempatan bermain atau tidak di MU. Jika ia tidak mendapatkan jaminan jam bermain, Antony minta kepada Amorim untuk melepaskannya di tahun 2025 mendatang. Manchester United dikabarkan khawatir Lisandro Martinez akan absen lama karena cedera pinggul yang memaksanya mundur dari tugas bersama Argentina. Bek berusia 26 tahun itu telah mengundurkan diri dari timnas bahkan sebelum mengikuti satu sesi latihan penuh dan akan segera kembali ke Manchester. Martinez mengalami cedera saat menang 3-0 atas Leicester City pada hari Minggu, tetapi bermain dengan menahan rasa sakit dan menyelesaikan 90 menit tanpa banyak masalah. Sebelum cederanya dapat dinilai oleh tim medis Man United, Martinez segera terbang ke Paraguay, tempat Argentina akan bermain pada Kamis sore. Terjadi gangguan perjalanan yang besar saat Martinez tiba di Asuncion, dan hal itu diyakini semakin memperburuk masalah. Dengan pemain tersebut sekarang dalam perjalanan kembali ke Carrington untuk diperiksa lebih teliti. Sepertinya Martinez akan absen dalam debut Amorim. Berbicara kepada pers menjelang pertandingan melawan Paraguay, pelatih Argentina Lionel Scaloni mengungkapkan bahwa rasa sakit bertambah terkait masalah Martinez saat ia bergabung dengan skuad. Staf medis juga telah mengonfirmasi bahwa masalahnya adalah cedera pinggul yang parah dan disebabkan setelah tabrakan dalam kemenangan atas The Foxes pada akhir pekan. Hal itu membuat bek tersebut diragukan tampil dalam pertandingan melawan Ipswich Town saat pertandingan klub kembali hanya dalam waktu seminggu dan membuat Amorim kekurangan opsi di lini belakang. Cedera Martinez berarti ia akan bergabung dengan Harry Maguire di meja perawatan. Dengan pemain internasional Inggris itu kemungkinan tidak akan tampil hingga Desember. Setelah menjadi starter dalam 10 dari 11 pertandingan Liga Primer Man United sejauh ini, Martinez telah menjadi salah satu pemain yang paling dapat diandalkan, meskipun mereka mengalami awal yang sulit, dengan rekor pertahanan mereka yang menempati peringkat sebagai salah satu yang terbaik di divisi sejauh ini. Manchester United tidak hanya mengejar satu, tetapi dua gelandang muda berbakat Dinamo Zagreb, karena laporan mengklaim bahwa klub tersebut sedang melacak Petar Sucic serta rekan setimnya Martin Baturina. Hubungan dengan Baturina mencapai puncaknya awal minggu ini, ketika dilaporkan bahwa ia telah menolak tawaran kontrak dari Real Madrid. Namun menurut TBR Football, ia bukan satu-satunya pemain berusia 21 tahun di Stadion Maksimir yang menarik perhatian United serta rival sekota mereka. Laporan tersebut menyatakan bahwa kedua klub Manchester tersebut termasuk di antara sejumlah tim yang sedang mengerjakan pekerjaan rumah mereka untuk bintang muda Kroasia, Petar Sucic dan Martin Baturina. Laporan tersebut terus mencatat bahwa pasangan tersebut bersama dengan sepupu Petar, Luka Sucic, dipandang sebagai masa depan sepak bola Kroasia. Ketiganya adalah anggota penuh tim nasional, dengan Sucic mencetak 1 gol dan 1 assist dalam pertandingan Nations League baru-baru ini dengan Polandia, yang berakhir 3-3. Sucic adalah playmaker yang telah berhasil menjadi starter di Dinamo Zagreb musim ini meskipun usianya masih muda. Dalam 17 penampilan musim ini, ia telah mencetak 3 gol dan 2 assist, tampil mengesankan di panggung terbesar dengan kontribusi penting di Liga Champions. Ia tidak ikut serta dalam kekalahan 9-2 timnya oleh Bayern Munich, tetapi membuka skor dalam hasil imbang 2-2 mereka dengan Monaco melalui assist dari Baturina. Ia kemudian mencetak gol dalam pertandingan terakhir mereka di kompetisi tersebut,
kemenangan 4-1 di Slovan Bratislava, dan mencetak gol liga pertamanya musim ini awal bulan ini. TBR Football melaporkan bahwa sejumlah klub dari seluruh Eropa tertarik pada satu atau kedua talenta muda yang menarik tersebut, jadi United tidak memiliki peluang yang jelas jika mereka ingin mendatangkan salah satunya.